Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Kang Andre. Kita lanjutin ya Linux Administration for Beginner-nya atau Basic Linux Administration. Kita udah sampai part 4 nih. Kita mau ngobrol tentang files sama directories, ya sama sedikit command line nanti. Meskipun nanti command line-nya baru sentuh-sentuh sedikit, nanti part selanjutnya lebih detail. Yo, mulai yuk. Mulai. Sekarang kita awal-awal nih harus ngerti apa sih yang ada di dalam Linux itu. Nah, ini judulnya adalah Linux Directory Structure. Kalau Anda install Linux, biasanya langsung ada nih dalam-dalamannya nih, ada /bin, /boot, /dev, dan lain-lain. Nah, sebenarnya nggak perlu ngerti amat sih untuk ini ya. Biasanya Anda cari di internet juga banyak sih informasi kayak gini. Cuman di sini saya nekankan nggak terlalu teoritis. Yang penting kita tahu ini apa sih gitu. Nah, cuman satu hal yang saya tekankan di sini, karena ini folder-folder yang default dari Linux-nya, dari OS-nya ketika kita install, please jangan modifikasi, delete, rubah permission untuk folder-folder ini serta di dalamnya. Karena itu bisa ngerusak operating system Anda. Kang, masa sih ada yang kayak gitu? Ada, saya pernah lihat. Dan itu rusak. Kalau misalkan Anda coba-coba di development sih nggak apa-apa ya. Cuman permasalahannya kalau di production. Oke deh, kita mulai deh. Nah, yang paling pertama ini ada /bin atau binaries, isinya tuh program-program yang apa namanya, yang bisa kita gunakan juga untuk pas ngoperasiin Linux. Salah satu contoh df ini ya, df ini disk free, biasanya dipakai untuk ngecek storage-nya udah keisi berapa persen sih, sisa berapa giga, nah, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini juga ada /boot. /boot ini penting banget nih. Isinya file-file yang buat boot up prosesnya, termasuk juga Linux kernel ini. Jangan diapa-apain ya, bro. Nah, selanjutnya ada /dev. /dev ini gampangnya tuh device. Biasanya saya kalau nambahin disk atau storage, biasanya nanti saya lihat alamatnya nih nanti di /dev ini nih. Salah satu kegunaannya adalah itu. Oke, lanjut ke /etc. /etc ini kalau Anda pernah install Nginx tuh di Linux, nah biasanya nanti Nginx itu bisa ditaruh di sini nih kan, contain application configuration files. Nah, biasanya konfigurasi Nginx itu di sini bisa /etc/nginx /nginx.conf. Oke, sekarang lanjut ke /home. Sorry, saya agak cepet dikit kalau di sini. Ya, selanjutnya ke /home. Tadi kan kita udah bikin user ya di part sebelumnya ya, ada root dan ada sysadmin. Nah, biasanya kalau user sysadmin itu dibikinin home folder. Nah, biasanya kalau home foldernya itu biasanya ngikutin nama usernya. Jadi di sini ada /home/sysadmin biasanya nanti kita lihat ya. Nah, selanjutnya ada /lib, gampangnya library atau perpustakaan, isinya banyak macam-macam library dari kernel modulnya, ada library image dan lain-lain. Nah, /loss plus found ini mirip-mirip recycle bin. Jadi kalau tiba-tiba Linuxnya mati nih, jebret, mati listrik gitu. Nah, biasanya di dalam sini tuh ada recovering filesnya nih, tuh kan. Di sini juga definisinya, this directory is installed during installation of Linux, useful for recovering files which may be broken due to unexpected shutdown. Ya, penjabarannya juga udah cukup sangat menjelaskan. /media ini biasanya untuk removable device tuh kayak DVD-ROM ya. Anda masukin DVD-ROM, maaf, nanti biasanya langsung ke mounting di /media. Dan di sini ada /mpnt ya buat temporary mount directory untuk file system. Jadi Anda kalau bikin file system bisa dites dulu di /mpnt ini untuk coba-coba. Terus ada /opt. Opt itu biasanya opsional untuk third party application. Kalau Anda senang PHP pasti kenal sama XAMPP. Nah, XAMPP itu kalau diinstal di Linux itu biasanya ditaruh di sini di /opt
/lampp. Jadi Linux, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Uh, Oke, dan selanjutnya ada /proc. Nah, biasanya saya gunain nih untuk lihat CPU infonya gitu. Jadi yang paling sering saya gunakan adalah /proc/CPU info. Nanti kita coba ya. Nah, terus juga ada /root. Ini tuh home directory dari root. Ini hati-hati ya, kadang suka kebalik-balik sama slash yang ini. Ini slash ini juga disebutnya juga root folder, tapi ini juga /root folder. Gampangnya sih ini /root adalah home untuk user root. Tadi kalau home untuk user sysadmin kan /home/sysadmin. Oke, kita lanjut ya. Oke, /run ini baru, kita skip aja. /sbin ini mirip-mirip sama yang /bin tadi, cuman dia lebih apa namanya, yang biasanya khusus untuk si root. Contohnya kayak fdisk itu biasanya hanya bisa di execute oleh root. Ifconfig tergantung distribusi Linux-nya. Kalau pakai CentOS, user biasa bisa cobain ifconfig. Oke, terus ada /srv itu merupakan services ya. Jadi isinya dalamnya ada service. /sys ini baru, kita skip aja. /tmp juga ini ya, cuma temporary folder, isinya juga dalamnya juga temporary, jadi kayak ada file-file numpang lewat deh gitu. Biasanya saya kalau install Oracle ada naruh file sedikit di sini, terus biasanya nanti hilang lagi sendiri. /usr ya, ini juga ada kaitannya, tadi ada yang bin tadi, biasanya di symbolic link ke sini. Symbolic link itu apa nanti saya terangin ya. Di dalamnya juga ada executable binaries, documentation, source code, libraries, dan lain-lain. /var, nah ini biasanya /var itu isinya log, ada sistem lognya dan lain-lain, ada sistem ada log scheduler juga. Jadi kalau Linux kalau Linux itu ada namanya scheduler, namanya cron tab. Nah, nanti kita juga ada bahasan khusus tentang cron tab. Oke deh, kita langsung buka Linux-nya ya. Oke, kita lanjut ya, masuk Linux-nya. Nah, ini kan kemarin yang udah kita bikin. Cuman sebelum saya nyalain, saya pengen kasih tahu sesuatu dulu. Jadi di sini kan kemarin punya saya 4 GB RAM-nya, prosesor 4. Nah, karena ini VM, saya bisa nih turunin atau naikin dan lain-lain. Jadi ini sangat-sangat dinamis ya. Kalau Anda belum tahu VM, ya ini nih kegunaan VM. Oke banget dah. Ini yang gratisannya, yang versi bayarnya lebih keren lagi sih. Oke. Tadi udah saya kurangin. Kita nyalain ya. Oke. Sambil nunggu nyalain, kita lihat nanti ngeprom dia masuk Linux-nya. Kita tungguin bentar. Oke. Nah, karena saya kurangin prosesornya jadi agak lambat ya. Tapi nggak apa-apa. Ini tadi saya cuma kasih contoh aja bahwa di VM itu atau di cloud ya, itu bisa dinamis banget. Keren deh pokoknya. Kita bisa naik turunin spek. Jadi nggak kayak zaman dulu harus beli RAM dulu dan lain-lain. Kalau di VM langsung. Tapi sesuai dengan kapasitas maksimumnya ya. Maksimum Anda hostnya 500 GB RAM ya, maksimumnya 500. Terserah Anda mau buat berapa VM. Oke, kita login dulu. Saya tambahin juga di sini. Oke, ini nanti. Sorry. Kok jadi double begini?
Oke. Nah, ini kalau Anda login kan ada UI-nya nih ya, cukup cantik sih ya. Ini cukup cantik nih. File. Tuh kan, ada foldernya kelihatan. Em, Kenapa kita butuh command line ya kalau kita bisa login ke sini? Oke. Em, Command line itu adalah salah satu tools untuk connect ke server Anda dan itu secure dan sebenarnya cukup mudah dan cepat. Boleh-boleh aja sih buka UI seperti ini, tapi kalau di Linux jarang banget ya saya ngelihat administrasi Linux orangnya buka UI kayak gini dan lain-lain. Biasanya pakai command line. Kenapa? Karena cepat. Itu alasannya. Cepat dan simple. Oh, gini aja lebih simple. Biasanya ada yang ngomong gitu ke saya, tapi believe me, command line itu jauh lebih simple, jauh lebih mudah, jauh lebih cepat. Kenapa? Ini Anda baru satu di sini untuk latihan. Bayangkan Anda nge-manage, nggak usah banyak-banyak deh, nge-manage 7 aja. Itu aja udah lumayan puyeng loh. Nah, makanya kita harus punya satu tools yang mudah digunakan dan cepat gitu. Kita mau operasi ini itu cepat. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan SSH client. Di part sebelumnya kan saya udah ngomong bisa pakai PuTTY, bisa pakai Moba Exterm. Nah, saya kebetulan lagi pakai Kitty nih karena kalau di PuTTY udah terlalu banyak IP yang kerjaan yang saya save, saya juga nggak mau munculin di sini. Oke, nggak pakai lama, kita login ya. Ditanya login as siapa? Sysadmin. Oke, masukin passwordnya. Oke, kita udah masukin passwordnya. Nah, kita kotret-kotret dikit ya, sebentar. Saya pakai Atom biasanya. Kita kotret-kotret dikit sebentar. Tadi kan ada folder, kita udah belajar tentang file directory structure-nya Linux. Nah, kita sesuai bab nih ada namanya file, ada namanya directory. Tapi saya ajarin sedikit beberapa sebelum nanti masuk ke command line yang lebih spesifik. Saya butuhnya ini aja. Nah, ini saya udah bikin ini nanti aja. Sorry ya, maaf ya. Oke, ini saya tadi udah bikin contekan sedikit nih, UMI, PWD, LS, CD, mkdir. Oke, sekarang Anda sudah masuk sebagai sysadmin. Nah, ini di Linux sekarang sih biasanya ada informasi di sini ya. Tapi kalau yang zaman dulu tuh cuma $$ doang. Saya pengen ngekonfirmasi saya lagi pakai user siapa ya? Saya ada di folder mana ya? Nah, ini pakai PWD atau PWD. Kita lagi ada di home folder. Kita usernya sysadmin, sedang ada di home foldernya /home/sysadmin. Nah, di dalam folder ini ada apa aja ya? Bagaimana saya cara ngelis objek-objek yang ada di dalam folder ini? Cukup mudah. Perintahnya adalah ls. Nah, ls ini langsung kelihatan ya. Tapi ini apa ya kira-kira ya? Coba deh. Saya tambahin ya, -l. Jadi ada yang namanya option di sini. Ini command, ini option. Option tuh biasanya pakai dash gini. Dash terus huruf atau angka. Oke, cobain ya. Oh, ternyata tampilannya beda ya sama yang ini ya. Itu tampilannya ke bawah. Oke. Terus ada D, R, W, X, R. Apa ini artinya? Oke, ini nanti kita bahas nanti ya. Cuman saya mau tekankan di sini kalau yang di depannya D ini berarti artinya directory. Oke, ada desktop, documents, download, music, pictures. Saya kalau mau masuk folder downloads gimana ya caranya? Oh, mudah. Tinggal pakai CD atau namanya change directory. Oke, kita masukin downloads. Oh, bener nggak sih? Udah ini. Kita cek lagi. Oh iya, saya udah di dalam sini. Tapi saya mau keluar lagi dari folder downloads. Keluar satu tingkat ya.
Nah, ini tinggal begini. Atau ada dua cara ya. Atau sebutkan aja begini. Jadi disebut folder penuhnya, atau untuk balik ke home folder ada cara lagi begini. Nah, terserah Anda seneng yang mana. Tapi ini untuk ke home folder ya, ini yang pakai cacing nih. Saya nggak tahu bahasanya, saya sebutnya cacing. Oke. Nah, saya punya file nih. Saya pengen upload ke folder yang ada di Linux ini. Tapi saya nggak mau ada folder-folder yang ada di sini. Saya pengen bikin sendiri. Oke, boleh. Saya clear dulu ya. Nah, ini ada sintaks clear untuk bersihin layar. Oke, sekarang saya mau bikin folder. Foldernya namanya shell script. Nah, ada tips sedikit. Di Linux itu kan case sensitive. Ada baiknya kalau kita bikin file, bikin folder itu huruf kecil semua. Karena ini beda dengan ya. Ini saya bikin kayak gini ya. Nah, ini jadinya dua folder loh. Tuh kan, jadinya dua folder. Ini dua folder yang berbeda ya. Dua folder yang berbeda. Jadi ini sama ini tuh beda. Jadi jangan bikin seperti ini ya. Saya delete ya. Oke. Nah, saya udah punya folder ini. Oh, sorry. Oke. Nah, saya ingin menaruh file di folder ini, tapi dari mesin lokal saya, dari Windows saya. Oh, bisa. Nah, kita pakai FileZilla ya. 35, 130. Usernya namanya sysadmin. Masukin passwordnya. Karena kita pakai protokol SSH atau SCP atau SFTP, pakainya port 22 ya. Quick connect. Keliskan foldernya di sini ya. Tuh. Oh, ini ada file apa nih? Nanti ya diterangin. Ada nih folder shell script. Oke deh. Coba deh lihat dulu. Bener ya, kosong, nggak ada folder. Saya upload dong ke sini. Transfer finish. Bener gak sih ke upload? Yes, ke upload. Oke. Saya close ya. Nah gitu, jadi caranya untuk transfer file itu pakai FileZilla. Kalau Anda senang pakai FileZilla, silakan pakai FileZilla atau WinSCP juga boleh. Nah, tapi kalau referensi sintak ini dari mana ya, Kang? Sebenarnya di Linux-nya sendiri ada loh. Contoh, saya man ls, manualnya dari ls. Nah, tuh. Keluarkan list directory contents. Ada option-optionnya nih di sini. Nah, bisa dibaca ya. Jadi jurus pertama, read the manual. Baca manualnya. Ini pakai spacebar. Kalau mau keluar pencet Q. Oke. Coba lagi. Ada min A nih, min all. Apa sih maksudnya? Cobain aja ya. Saya tambahin L, nggak apa-apa. Jadi bisa di-combine ya. Si optionnya. Oh, ternyata beda ya kalau ls min L doang sama ls min LA. Oh, beda keluarnya. Ini ada .bus, .bus logout, .bus profile. Kok ini ada titik-titik di depannya? Nah, ini kalau di Windows ini hidden file. Kalau di Linux pakai dot depannya. Gitu. Nah, tadi di depan udah ngomongin ada file, ada directory ini dari directory ini. Bener gak sih ada? Nah, untuk pertama-tama kita ubah user dulu ya. Masuk root. Nah, cara masuk root tuh gitu tuh. SU
spasi min. Jadi super user spasi min ini untuk ngambil environment variable. Environment variable itu apa? Nanti kita belajar lagi terpisah. Yang penting cara masuk rootnya gitu dulu deh. Kita jump start aja dulu. Nah, boleh kita cek. Saya lagi pakai user siapa? Nah, usernya root kan, bukan sysadmin. Dan ini di slash root. Nah, kita masuk slash di sini. Coba kita ls min lh boleh. Tuh, ada kan? Slash bin, slash boot, slash dev, slash etc dan seterusnya. Khusus untuk yang ini jangan diapa-apain ya bro, kalau nggak repot nanti urusannya. Oke, nah kalau mau keluar lagi pakai user sysadmin gimana? Ya, tinggal keluar lagi aja. Gitu. Kan kalau bikin file gimana? Kan kalau nulis file gimana? Kalau baca file gimana? Oke, itu nanti di part selanjutnya ya. Ini jadi kita main sedikit dulu. Tapi kalau saya punya referensi nih di sini untuk sintak-sintak ya. Ini saya ada tips sedikit. Nih, ada nih di sini nih ya. Files, ForceWire dan ya bisa di googling nih, biasanya googlingnya Linux, command, cheat, sheet, PDF. Tuh banyak kan. Nah ini tadi yang saya ambil nih yang ini nih. Nah di sini ada nih. Ini ada Unix, Linux, Common Reference, forcefire.com, ada ls, ada ls-il. Nah ini tolong dicobain ya satu-satu ya. Nih, saya dulu waktu pertama kali belajar juga pakai ini. Saya print, saya tempel. Tapi cuma butuh 2 hari saya hafal semua. Jadi no worries. Jadi untuk command line ini nggak susah. Banyak orang belum apa-apa udah nyerah duluan. Wah command line susah, nggak ada ini. Percaya sama saya nggak susah. Tangan Anda tuh jauh lebih cepat daripada ngeklik. Percaya deh sama saya kalau udah pakai command line. Oke, nanti kita lanjutin ya ke part-part selanjutnya. Nah, saya kasih bonus sintak ya. Kang, kalau mau matiin VM nih, apa harus pencet sini? Enggak juga, dari command line juga bisa. Kita matiin VM-nya ya. Nah, tuh langsung mati kan? Dia matiin OS-nya pakai command line. Oke, nanti oprek-oprek lagi ya. Belajar-belajar lagi. Jangan menyerah, jangan patah semangat ngadepin command line. Command line itu gampang, nggak susah. Saya juga di sini cuma ngasih sedikit. Tadi saya juga udah ngasih yang forcewire.com nih yang tadi nih. Nah yang ini silahkan Anda coba. Saya nggak mau spoon feeding gitu, nyuapin. Anda harus coba sendiri. Kalau nggak nyobain nggak akan bisa. Believe me. Dan ini nggak susah. Saya tekankan sekali lagi, ini nggak susah. 2 hari bisa. Ya mungkin orang beda-beda, tapi saya waktu dulu saya tempel 2 hari kemudian, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya inget terus sampai detik ini. Dan itu, I don't know, belasan tahun yang lalu. Saya juga lupa. Oke, sekian dan terima kasih ya. Sampai sini dulu ya. Thank you.